Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Viviani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang networking pada VMware, yaitu pada bab 5 ya teman-teman. Oke, jadi di sini yang akan kita bahas itu ada yang pertama ada praktek reset MAC address di VMware, terus ada NAT adapter, bridge adapter, host only adapter, dan yang terakhir ada LAN segment teman-teman. Oke, langsung saja kita ke praktek yang pertama, yaitu reset MAC address di VMware. Nah, oke teman-teman, jika kalian bisa lihat di sini, ini kan kita kemarin sudah membuat 3 Ubuntu, yaitu yang pertama ada Ubuntu yang server utama, terus yang kedua ada Ubuntu dari cloningan ini, dan yang ketiga adalah Ubuntu dari import ini teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk prakteknya. Yang pertama kalian klik dulu Ubuntunya, lalu kalian klik kanan, lalu kalian pilih ke settings teman-teman. Kita pilih settings, lalu kita pilih pada ini network adapter. Nah, lalu kalian pencet yang advance teman-teman. Nah, di sini sudah ada MAC address-nya teman-teman. Nah, kita ingat-ingat kalau MAC address-nya itu yang di belakang adalah E8B3 teman-teman. Oke, sekarang coba kita lihat di yang lain ya. E8B3 teman-teman. Kita coba lihat di Ubuntu EV2. Oke, kita klik kanan, lalu kita setting, lalu kita ke network adapter, lalu kita ke advance lagi. Oke, jadi di sini IP address-nya sama ya, MAC address-nya sama teman-teman. MAC address-nya sama seperti pada Ubuntu yang tadi teman-teman. Nah, cara untuk membedakannya itu kalian bisa pencet yang ini, generate ini. Kalian tinggal pencet. Nah, lalu MAC address-nya sudah berbeda teman-teman. Lalu kalau sudah kalian bisa oke saja. Lalu kalian oke. Nah, coba kita lihat di Ubuntu yang satunya ya teman-teman. Kita pergi ke settings juga, lalu kita ke network adapter, lalu ke advance. Oke, jadi di sini malah nggak ada MAC address-nya. Kalian bisa pilih generate juga teman-teman. Lalu kalian pilih oke. Nah, kalau sudah kita oke lagi. Nah, kita langsung praktek ke 2 nih teman-teman, yaitu NAT adapter. Nah, jadi teman-teman, kalian ingat nggak sih konsep pada VirtualBox itu? Nah, itu kan ada 2 NAT ya. Yang pertama ada NAT biasa dan NAT network nih teman-teman. Nah, kalau pada NAT biasa itu, kedua server ini nanti terhubung ke hidden interface teman-teman. Nah, lalu buat 2 server ini nggak bisa saling berkomunikasi teman-teman. Tapi kalau pada NAT network teman-teman, itu terdapat switch virtual teman-teman. Jadi kedua ini tuh dapat saling berinteraksi ini. Kedua VM-nya ini dapat saling berinteraksi, tapi nggak bisa terhubung ke host OS-nya ini teman-teman. Nah, kalau pada VirtualBox itu kan terhubungnya ke hidden interface teman-teman. Tapi kalau pada VMware ini, kita terhubungnya ke VMnet 8 teman-teman. Nah, dengan adanya VMnet 8 ini, nantinya kedua virtual mesin ini dapat saling terhubung dan juga host OS-nya juga bisa saling terhubung teman-teman. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Nah, jadi teman-teman, kalian bisa pergi ke edit dulu ya, lalu kalian pilih virtual network editor, lalu kalian tunggu sebentar. Nah, lalu di sini sudah ada VMnet 8 ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di kontrol panel ya teman-teman. Kontrol panel. Oke, kita buka. Lalu kita pergi ke network and internet, lalu kita pilih network and sharing center. Lalu kalian pilih change adapter setting. Nah, jadi di sini sudah ada VMnet 8 nih teman-teman. Coba kita buka, kita lihat IP-nya. Nah, jadi di sini IP-nya itu 192.168.237.1 teman-teman. Nah, jadi nanti
IP pada Ubuntu ini akan sama nih, akan sama dengan VMnet-nya teman-teman, seperti tadi 192.168.237.x teman-teman. Nah, kita langsung ke prakteknya ya. Kita lihat ini dulu, kita nyalakan dulu. Nah, jadi di sini kan saya sudah login, langsung saja kita berikan perintah IP address untuk menampilkan IP address-nya teman-teman. Nah, di sini IP address yang kita dapatkan itu ada 192.168.237.189 teman-teman, sama seperti yang tadi ya teman-teman. Nah, kita juga nyalakan Ubuntu pada virtual mesin yang kedua. Nah, jadi di sini saya juga sudah login, langsung saja kita lihat IP address-nya teman-teman. Nah, jadi di sini IP address-nya itu kan 192.168.237.191 nih teman-teman. Nah, kalau misalkan IP address yang kalian dapatkan dari virtual mesin yang kedua dan virtual mesin yang pertama itu sama, kalian bisa berikan perintah seperti ini. Sudo dhclient -r. Nah, bedanya di sini kita menggunakan ENS33. ENS33. Kalau pada VirtualBox itu kan kita menggunakan ENP03S ya teman-teman. ENP0S3 teman-teman. Kalau di sini kita menggunakan ENS33. Nah, kita enter saja. Lalu kita masukkan passwordnya nih, kita enter. Nah, lalu kita bisa untuk menampilkan IP address-nya lagi atau memunculkan IP address-nya lagi, kita bisa menggunakan perintah sudo dhclient ENS33, langsung kita enter. Nah, lalu di sini kalian bisa kasih perintah lagi IP address untuk melihat IP-nya apakah sudah berbeda. Nah, jadi di sini IP yang kita dapatkan itu sudah berbeda ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita ping dari Ubuntu 2 ini ke Ubuntu yang pertama teman-teman. Ping 192.168.23 7.1 tadi 189 lalu di enter. Nah, jadi di sini hasilnya sudah reply ya teman-teman. Untuk menghentikannya kalian bisa CTRL-C. Nah, oke, sekarang coba kita untuk ngeping dari Ubuntu 1 ini ke Ubuntu 2. Dari Ubuntu 2 ke Ubuntu 1. Kebalik tadi, maaf, berarti dari kita ping Ubuntu 1 pada Ubuntu 2, lalu kita ping Ubuntu 2 pada Ubuntu 1. Ping 192.168.237.192. Oke, lalu kita enter. Nah, jadi di sini hasilnya juga reply ya teman-teman. Lalu kita CTRL-C lagi. Oke. Nah, lanjut kita ke materi yang selanjutnya, yaitu ada bridge adapter nih teman-teman. Nah, pada bridge adapter itu nantinya akan membuat seolah-olah virtual mesin kita itu terhubung dengan WiFi yang kita pakai nih teman-teman. Nah, coba sekarang kita cek ya, kita pergi ke control panel dulu. Nah, lalu kalian pilih network and internet, lalu network and sharing center. Lalu change adapter setting, lalu pilih yang wifi nih teman-teman. Lalu kalian bisa lihat IP-nya nih. Di sini kita mendapatkan IP 192.168.1.6 teman-teman.
Nah, jadi nantinya itu bridge adapter bakalan ngebuat seolah-olah VM-nya kita itu terhubung dengan WiFi nih teman-teman. Bahkan juga bisa mendapatkan IP dari WiFi tersebut. Nah, jika ada laptop lain nih teman-teman, maka nantinya itu si laptop lainnya itu dapat terhubung ke VM-nya itu teman-teman. Maaf. Nah, jadi setelah kalian buka VM, kalian bisa klik kanan pada Ubuntu, lalu kalian pilih settings, lalu pilih yang network adapter ini teman-teman. Nah, di sini kan ada bridge nih teman-teman, tapi kita tidak bisa memilih ini tuh bakalan nge-bridge ke WiFi kita atau ke yang lainnya nih teman-teman. Nah, caranya itu kalian bisa pilih ke menu edit, lalu kalian pilih virtual network adapter. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Lalu kalian bisa pilih change setting. Ini ya saja. Ini kan sudah ada bridge-nya nih teman-teman. Lalu kalian bisa pilih bridge to yang kita pakai nih. Kita kan menggunakan WiFi, kita pakai yang WiFi ini. Lalu kalau sudah kita apply saja. Kita tunggu sebentar. Oke, langsung saja kita bisa silang ya. Lalu kalian bisa pergi ke settings nih teman-teman. Kita pergi ke settings. Lalu kita pilih yang network adapter. Lalu kita ganti menggunakan bridge nih teman-teman. Lalu kalian bisa oke saja. Lalu kalian bisa nyalakan virtual mesin kalian. Di sini saya akan login terlebih dahulu ya. Nah, lalu kalian bisa memberikan perintah sudo dhclient -r ens33 teman-teman. Nah, ini untuk menghapus IP address yang tadi teman-teman. Ini untuk menghapus IP address ya. Lalu kalian bisa enter saja. Lalu masukkan passwordnya nih di sini. Lalu kita bisa masukkan perintah sudo dhclient ens33. Oke, langsung saja kita enter. Di sini kalian bisa langsung cek saja IP address-nya. Kita ketik IP address. Nah, jadi di sini IP address yang didapatkan itu sudah sama ya, teman-teman. Sebentar. Sudah sama ini. Ini kan tadi IP address-nya itu 192.168.1.7 nih teman-teman. Kalau di sini itu IP address-nya, oke, kita lihat pada kontrol panel ya, apakah ini ya sama IP address-nya. Kita ke network and internet, lalu kita ke network and sharing, terus change adapter, lalu kita buka. Nah, jadi di sini IP address yang kita dapatkan itu sama nih teman-teman, 192.168.1.6 nih teman-teman. Jadi ini adalah IP NAT network yang membuat seolah-olah terhubung ke interface bridge pada WiFi kita nih teman-teman. Nah, oke teman-teman, praktek yang selanjutnya yaitu ada host only adapter nih teman-teman. Nah, pada host only adapter itu kayak pada di VirtualBox sebelumnya itu berfungsi untuk menghubungkan kedua virtual mesin ini ke host OS nih teman-teman. Nah, kita bisa lihat pada kontrol panel ya teman-teman. Nah, di sini itu kan ada dua VMnet.
Yang pertama ada VMnet 1 dan ada VMnet 8. Nah, kalau VMnet 8 itu dikhususkan untuk NAT network. Kalau yang VMnet 8 ini dikhususkan untuk NAT nih teman-teman. Tapi kalau yang VMnet 1 ini untuk host only adapter, teman-teman. Coba kita lihat pada VMnet 1 ini, kalian bisa lihat di sini IP address-nya adalah 192.168.153.1 teman-teman. Nah, jadi nanti IP yang ada di VM-nya itu bakalan sama dengan IP yang ada di sini teman-teman. Nah, kalian bisa langsung saja buka VM-nya. Nah, sebelum itu kalian bisa pergi ke menu edit, lalu kalian pilih yang virtual network adapter nih teman-teman. Virtual network editor. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa tahu kalau VMnet 1 itu untuk host only teman-teman. Nah, ini bisa dilihat pada type-nya teman-teman atau tipenya. Nah, sedangkan untuk VMnet 8 itu tipenya itu NAT nih teman-teman. Nah, jadi kalian di sini bisa klik kanan pada Ubuntu ini, lalu kalian pergi ke settings, lalu kalian pilih network adapter. Nah, di sini kan masih bridge nih teman-teman. Kalian bisa ganti ke host only nih. Lalu kalian oke saja. Nah, lalu kita ganti juga yang satunya, yang Ubuntu 2 ini bisa kita samakan ke settings, lalu pilih yang network adapter, lalu kalian pilih host only, lalu kita oke saja. Nah, jadi di sini kan saya sudah login, lalu kalian bisa saja langsung memberikan perintah sudo dhclient -r ens33. Nah, ini untuk menghapus IP address-nya nih teman-teman. Lalu masukkan passwordnya. Lalu kita masukkan lagi perintah sudo dhclient ens33. Lalu enter saja. Nah, lalu kalian bisa langsung cek IP address-nya. Nah, jadi di sini kita mendapatkan IP 192.168.153.128 nih teman-teman. Nah, coba kita pada Ubuntu yang satunya. Kita nyalakan dulu Ubuntu-nya. Lalu langsung saja kita masukkan perintah seperti tadi ya, sudo dhclient -r ens33. Ini untuk menghapus IP address-nya. Lalu bisa kasih perintah sudo dhclient ens33. Langsung saja di enter. Nah, jadi teman-teman, coba kita ping dari Ubuntu 1 ini ke Ubuntu 2 ya teman-teman. Kalian bisa masukkan ping, kita lihat IP-nya tadi. IP-nya itu tadi 192.168.153.128. 192.168.153 ya. .153.128. Langsung saja kita enter. Nah, jadi di sini hasilnya itu reply ya teman-teman. Nah, coba pada Ubuntu yang satunya nih, kita ping dari Ubuntu 2 ini ke Ubuntu 1. Maaf, kita belum munculin IP-nya, ternyata kita munculin dulu IP-nya. IP-nya itu 192.153.129. Oke, kita ping 192.168.153.129. Kita enter. Nah, di sini juga hasilnya itu reply ya teman-teman. Nah, lalu
Nah, lalu karena kan kita nggak bisa ngeping dari host, kita nggak bisa ngeping host OS itu di sini ya teman-teman, karena kan ada yang namanya itu firewall nih teman-teman. Jadi kalau kalian mau nyoba ngeping, kalian bisa nge-disable dulu nih teman-teman. Nah, langsung saja saya mau ke command prompt aja nih teman-teman. Kita pergi ke command prompt, lalu saya mau ngeping ini IP yang ini. Kita ping 192.168.128. Kita enter. Nah, jadi di sini hasilnya itu reply ya teman-teman. Coba kita yang satunya, apakah hasilnya juga reply? Yang 192.168.153.129. Nah, jadi ini juga hasilnya reply nih teman-teman. Jadi sudah bisa saling terhubung nih. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun videonya kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.